Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Tren bersepeda masih menjadi pilihan banyak orang di tengah pandemi karena banyak sekali di tengah PSBB transisi ini banyak orang merasa bosan dan berlomba-lomba keluar rumah untuk menikmati udara segar sekaligus berolahraga. Bahkan yang menarik adalah pemirsa dari data yang saya dapat bahwa ini di 2020 ini ya dari Institute for Transportation and Development Policy ITDP jumlah pesepeda ini yang berlalu lintas di ibu kota di Jakarta ini meningkatnya luar biasa, bukan 100%, bukan 200%, tapi 1000%. Jadi ini dari data yang didapat bahwa no wonder bahwa kalau kita lihat Car Free Day dan jalanan ya di hari-hari biasa pun banyak sekali pesepeda yang melintas di ibu kota. Nah, di segmen ini saya akan berbincang dengan, kalau tadi ada anggota komunitas sepeda dari Jakarta, ini mungkin agak lebih spesifik ya, komunitas sepeda lipat. Ini ada Mas Riu Danar bersama kami di ujung Skype. Halo Mas Riu. Ya, halo Mas Riu. Ya, apa kabar Mas Riu? Sehat selalu Mas. Iya, sehat ya. Maaf nih ganggu lagi kerja pakai batik. Gimana hari ini Mas? Sibuk? Ya, lumayan lah. Oke, ini ke kantor naik sepeda atau gimana? Pulang pergi seperti apa? Kebetulan karena kantornya, kalau dari kantor sih deket sih Mas, cuma kita lagi keliling soalnya jadi gak naik sepeda. Hari ini nggak goes ya? Iya, tadi pagi sudah gue tapi. Oh, udah goes. Oke, Mas, Iya. kita bicara anggota komunitas sepeda lipat. Ini boleh tahu namanya apa dan kapan dibentuk ini? Ya, kalau di saya kan sebagai ketua komunitas sepeda lipat Semarang ya Mas. Kita udah ada di sejak tahun 2009. Nah, besok Sabtu nih kita 11 tahun ya. 11 tahun? Iya, besok Sabtu. 11 tahun. Berarti udah lama dong ya, bukan baru-baru kebentuk karena fenomena ini dong? Iya, udah 2009 kita. 2009. Nah, awalnya Iya. kenapa Mas bikin komunitas ini? Jadi dulu awalnya memang kita dari penggiat sepeda back to work Mas. Pekerja naik sepeda, kemudian kita ngelihat fenomena sepeda lipat itu kayaknya beda dengan sepeda yang lain. Karena dia lebih pendekatannya untuk yang back to work juga lebih enak, karena ketika pakai sepeda lipat kalau mau ke kantor naik sepeda kemudian capek tinggal masukin ke mobil, taksi waktu itu, atau sekarang mobil online yang Grab online atau Gojek dan sebagainya, itu lebih gampang. Jadi perlu ada wadah sendiri, akhirnya kita bentuk komunitas sepeda lipat yang pertama waktu itu di Semarang. Di Semarang. Nah, ini sepeda lipat berarti komunitas ini hanya untuk yang into atau punya atau hobi sepeda lipat seperti itu? Ya, benar Mas. Benar. Jadi itu syarat utama lah ya? Karena utama, ya. namanya aja komunitas sepeda lipat Sepeda gitu lipat. ya. Nah, kalau kita bicara sepeda lipat Max, ini kita tahu di 2020 ini ya ada merek lah ya, kita sebut apa Brompton lah segala macam. Yang lokal juga punya beberapa, kita punya mereknya. Anda melihat fenomena sepeda lipat saat ini seperti apa? Anda sebagai yang udah goes dari lama gitu. Sebenarnya ada plus minusnya Mas. Plus minusnya adalah sekarang banyak masyarakat yang naik sepeda, khususnya sepeda lipat, tidak mengenal usia. Mulai dari yang anak-anak sampai dewasa pun sekarang suka sepeda juga. Sepeda lipat, sepeda MTB dan cuma minusnya adalah kadang karena jadi harganya jadi melambung. Kita sebagai penghobi jadi kalau mau upgrade atau mau beli lagi mikir-mikir terdampak ya. Terdampak juga penghobi. Oke. Tapi overall kita bahagia sih Mas, banyak sepeda lipat juga, banyak orang-orang yang menggunakan sepeda kan. Ya, at least banyak orang yang sadar lah ya untuk olahraga sehat gitu ya. Yes. Walaupun harga. Tapi kalau bicara harga Mas, memang sebelum pandemi lebih murah ya atau berapa persen murahnya? Kalau persentasenya? Persentase sih lebih murah 50% kalau nggak salah Mas. Oke. Jadi kalau pas masa pandemi ini naiknya luar biasa. Oke, itu pun yang dirasakan teman-teman ya. Jadi kalau untuk upgrade, iya, agak mikir dulu. Yang biasanya agak affordable, bisa terjangkau, kali ini mikir dulu, tabung dulu mungkin ya. Iya, benar Mas. Oke, tapi kalau kita tahu Mas bahwa fenomena bersepeda yang di tengah pandemi ini kan juga ya salah satu kegiatan outdoor yang memang bisa kita nikmati, tapi juga harus menerapkan protokol kesehatan. Kalau Mas Riu sendiri bersama teman-teman di anggota komunitas sepeda lipat ini, selama pandemi, protokol kesehatannya seperti apa kalau lagi goes dan kumpul seperti itu? Ya Mas, kita juga
konsultasi ke teman-teman juga di luar Semarang juga bagaimana menghadapi goes di masa pandemi ini. Jadi dari Komsel sendiri memang tidak mengadakan kegiatan bersifat komunitas, Mas. Kita hentikan sama sekali, kita dukung pemerintah untuk memutuskan rantai COVID-19. Nah, jika memang ada yang mau mengadakan acara itu dianggap sebagai acara individu. Nah, antisipasinya kita ada slogan nih, Mas, Smart Ride. Apa tuh, Mas? Ya, Smart Ride S-nya itu adalah solo atau small group. Kemudian M-nya adalah masker. Kemudian A-nya itu adalah arm sleep atau long sleep. Kemudian R-nya itu rute. Terus sama T-nya itu timing atau waktu pemilihan. Kapannya. Jadi itu yang diterapkan untuk selama pandemi ini ya? Yes. Nah kalau sebelum pandemi, Mas, perbedaan apa sih yang Anda rasakan dari komunitas Anda? Ada yang don'ts-nya seperti apa? Apakah dulu memang lebih ramai atau sekarang malah lebih ramai sebenarnya di komunitas jumlahnya? Ya, pertama sih kalau member aktif sih memang mungkin nggak terlalu banyak pendidikan ya, Mas, ya. Karena kan banyak sepeda yang di luar yang mungkin kita bisa katakan sepeda yang baru beli dan baru join kan juga pertama-tama ikut komunitas juga. Tapi memang kegiatannya kita rasakan jadi sedikit terbatas, Mas. Biasanya kita bisa rame bikin acara, kemudian jadi terhenti, terus kemudian kita sepeda juga butuh jarak juga, kemudian protokol kesehatan. Dan yang terakhir kemarin kita harusnya ngadain Jambore Sepeda Lipat Nasional, Mas. Di Magelang, itu yang ngadain teman-teman dari komunitas Indonesia juga, Sepeda Lipat. Jadi kita ganti virtual ride juga. Mas, kalau bicara tips aman deh sekarang, kalau Anda sendiri punya tips aman nggak sih, atau mungkin personal advice gitu untuk semuanya yang suka sepeda lipat, harus seperti apa, dan ya apa yang bisa kita lakukan agar bersepedanya aman, nyaman, dan ya kalaupun tadi nggak cuma ikut tren doang, beli yang mahal-mahal. Gimana? Jadi awalnya sih memang pertama kita tahu kondisi diri dulu, kondisi kesehatan kita sejauh mana kesehatan kita dalam bersepeda, apakah kita memang dan punya penyakit atau apa, kita ketahui dulu di kita. Kemudian kita menggunakan safety rest, Mas. Jadi seperti pandemi ini kita usahakan pakai baju yang lengan panjang. Kemudian pakai glove, pakai helm, kemudian pakai gadget. Nah, kemudian juga taati rambu lalu lintas, Mas. Betul. Itu tetap kita sama di jalan sama, walaupun di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengutamakan sepeda dan berjalan kaki. Tapi kita tetap harus mengikuti traffic light, mengikuti rambu-rambu dan sebagainya, Mas. Itu aja sih, Mas. Mas Ryu, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya. Selamat bersepeda nanti. Stay safe ya, Mas. Terima kasih. Thank you, Mas. Baik. Ya, demikianlah Indonesia Bicara. Di segmen selanjutnya kita akan masih membahas mengenai hobi goes tren baru. Tetap bersama kami.